Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lainnya tidak bisa saya sebutkan secara zahir maupun batin. Salam salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga iman Islam kita, menjaga tauhid kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita, sampai kita mendapatkan gelar sebagai hamba-hamba yang husnul khotimah. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, kebakaran, gunung meletus, musibah rumah tangga atau musibah makar, baik makar terhadap rumah tangga, pertemanan, kerja dan lain sebagainya. Bahkan kita berlindung dari hal-hal seperti itu. Yang namanya makar itu jelas itu menghancurkan dengan taktik muslihat yang sangat menyakitkan. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Alhamdulillah wa syukurillah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada, pada malam hari ini Al-Fakir bisa membuat video. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan mendapat menjadikan satu kemanfaatan, bukan kemudaratan fi dunya wal akhirah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada, kali ini saya akan membabar satu bilah dapur pusaka yang sangat sepuh. Kenapa bilang sangat sepuh? Karena kita bisa temui dapur pusaka itu di candi-candi, di relief-relief candi, baik di relief candi Jawa Timur maupun di candi relief Jawa Tengah. Seperti Candi Borobudur terdapat dapur keris ini. Sahabat pusaka saya, dapur apakah itu? Yaitu dapur petok. Kita ketahui dapur petok itu terbagi menjadi dua, yaitu petok Buddha atau orang bilang petok jalak. Kemudian juga ada yang namanya petok brojol. Ya. Dapur petok sendiri itu adalah dapur jenis keris yang berbeda dengan keris yang lainnya. Bentuknya yang cukup unik, yaitu biasanya lebarnya, bilahnya lebar. Kemudian panjangnya itu separuh dari keris normal ataupun sepertiga dari keris normal. Memakai ricikan yaitu gandik yang polos dan agak tinggi, kemudian memakai belumbangan atau pecetan, dan itu saja. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada, kita ketahui bahwa dapur petok itu kita kenal banyak dicari oleh banyak orang karena salah satu tuahnya adalah untuk tindih. Tindih artinya adalah nindihi atau untuk ngukuli atau untuk menetralisir hal-hal yang negatif, baik secara personal. Kalau bicara secara personal berarti keperorangan diri sendiri, dan juga untuk nindihi atau menetralkan aura atau energi-energi negatif yang ada anda miliki pada pusaka-pusaka yang lainnya, untuk meredam. Kalau umpamanya anda mempunyai pusaka-pusaka yang memang ada beberapa pusaka yang kadang mau tidak mau kita akui, ya ada yang memang kadang hawanya panas, pengen ribut baik, ada yang bikin males, anasi ngantuki dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya pusaka petok ini adalah untuk nindihi, untuk menetralisir agar kita tidak terpengaruh energi seperti itu. Ya. Kemudian dapur petok itu cocok dipakai untuk orang yang agresif, nekatan. Artinya orang yang pemarah, yang kadang mereka mengambil sikap tidak berpikir panjang. Kenapa tidak berpikir panjang? Ya karena orang nekat itu menyesal di kemudian hari, ya kan? Coba kalau orangnya tidak nekatan, dia pasti akan berpikir panjang. Nah, dapur petok untuk meredam orang agar tidak emosian. Nah, ini cocok. Termasuk saya juga senang dengan dapur petok ini. Ya, saya suka bawa-bawa di tas dapur petok, adem hawane. Nah, dapur petok yang akan saya babar ini tergolong dapur yang istimewa karena tangguhnya pun tangguh sangat sepuh. Kalau kita ketahui tangguh sangat sepuh itu banyak, ya tangguh itu banyak. Ada yang tangguh kadewatan, kabudan, sangat sepuh, ya kan. Kemudian tangguh madya, kemudian tangguh nom-noman, kemudian tangguh kamardikan. Nah ini tangguh sangat sepuh. Mojopahit aja ikutnya tangguh sepuh.
Kalau Tanggung sangat sepuh berarti sebelum Mojopahit. Nah, nanti kalau kita senang dengan Tosanaji, kita akan belajar tentang sejarah. Sahabat Pusaka Jawa, kita ambil bila pusakanya. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, saya dapat pusaka ini dari pesisir selatan Pulau Jawa. Kalau saya di pantai utara, ini dapatnya di selatan, ini di daerah Cilacap, sahabat Pusaka Jawa. Dan Anda bisa lihat warongkonya masih ori dan masih kusem, masih kotor, belum tak gebek. Dan di belakang sini ada kawat buat nyantolin di dinding. Ya, sebetulnya keris ini tidak panjang, tapi memang saya dapatnya memang seperti ini. Dengan warongko yaitu gaya manga Yogyakarta, Wondo Banaran, handle-nya pun Wondo Banaran. Kayunya ini kemungkinan kayu tayuman, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian pendoknya pendok bunton, ya, polosan. Ya, ini pendoknya pun tebel, ini 0,5. Ya, ini masih ori. Anda bisa lihat. Ya, tuh. Masih ori. Oke ya. Kalau ini dibikin warangka wayuhan atau warongko kedua dengan model seperti ini, sandang walikat, tentunya akan lebih pendek. Ya. Nanti kemungkinan bisa saja tak bikinkan warongko wayuhan, kemudian bisa saya bawa-bawa di tas, karena memang saya secara energi cocok dengan ini. Secara energi dan juga pokoknya cocok. Kenapa saya bilang cocok? Karena sebelum saya bikin YouTube pun kita tes dulu energinya, cocok atau tidak. Ternyata memang adem dan pembawaannya bagus. Nanti kita babar step by step. Oke. Karena begini sahabat Pusaka Jawa, pecinta Tosanaji terbagi menjadi 3 versi Pusaka Jawa official, yaitu orang yang suka dengan eksotori, antikannya, ya, nilai luarnya saja. Yang kedua suka dengan isoteri. Yang ketiga suka isoteri, tuah, angsar, dan manfaatnya, energinya. Yang ketiga suka dengan dua-duanya. Kalau Anda suka dengan nilai eksoteri, yaitu dengan antikannya saja, Anda harus memahami 8 ilmu. Pertama tuh, utuh, tuh, si, rap, mor, ya, mor, puh, ja, ngun, guh. Tuh, Anda tahu itu masih utuh. Seberapa utuh? Pusaka bisa dikatakan utuh sekitar 20% kerusakannya. Apalagi kalau masih bagus, full. Kemudian tuh si besi, Anda memahami karakter besinya, jenis besinya. Rap, Anda tahu karapnya. Karap petok ya seperti ini ciri-cirinya. Kemudian mor, Anda tahu pamornya. Puh, Anda jelas tahu sepuhnya. Ja, Anda tahu jenis kadar bajanya. Ngun, diwangun, disawang enak, secara estetik indah. Tangguh, guh, itu tangguh, estimasi pembuatannya. Nah, Anda yang suka dengan itu. Nah, Anda yang suka dengan nilai isoteri, tuah, angsarnya, tentu patokannya beda lagi. Ya, patokannya beda lagi, yaitu wingit, greget, guayo, gemobiar, dan lain sebagainya. Pakai rasa. Nah, kalau yang ketiga tentunya memakai dua-duanya. Itu lebih istimewa lagi. Sahabat Pusaka Jawa, kita ambil bilah pusakanya. Tadi sudah saya jelaskan, warongkonya adalah gaya manga Yogyakarta, Wondo Banaran, handle-nya pun sama Wondo Banaran. Kita buka bilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pusaka Jawa, Anda bisa lihat dari kejauhan. Nah, ini sahabat Pusaka Jawa, ini adalah dapur betok. Dapur betok mempunyai ciri-ciri bilahnya pipih, ya, betok brojol ya. Bilahnya pipih. Kalau betok jalak tentunya dia memakai oto-oto. Bilahnya pipih, kemudian gandiknya agak tinggi, lugas, polos, dan memakai pejetan, dan itu saja. Dan ini Anda lihat di bagian gonjonya, ini adalah gonjo iras. Dengan tanda cuma dengan garis saja. Gonjo iras adalah gonjo yang banyak kita ketemukan di dapur yang sangat sepuh. Dapur Segaluh, Pajajaran, dan lain sebagainya. Ya, banyak kan dapur-dapur seperti itu. Nah, keistimewaan dari dapur ini adalah selain dapurnya ini sangat sepuh, ini juga memakai pejetan. Anda kalau tak kelepankan sini, ini berbentuk look. Kalau di sini itu seperti look Sinandi, look yang samar, yang disembunyikan. Ini ada pejetannya sahabat Pusaka Jawa. 1, 2 kayak gini. Ya kan? 1, 2, 3, 4. Iya, ini ada 4 pejetan apa 5? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, ini ada pejetannya, sahabat Pusaka Jawa. Mungkin kalau orang bilang bahasanya adalah fingerprint. Fingerprint. Sidik jari seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, dulu memang
leluhur kita itu ada yang memakai pejetan tangan. Apakah seperti itu? Kalau saya yakin 100% ada. Karena memang ilmu seperti itu bisa dibeli, artinya dengan laku tirakat batin. Ya puasa, wiridan, dan pasti Allah memberikan kelebihan. Karena dulu saya pernah belajar ilmu di Yogyakarta tahun 2001. Ya, itu baja dibakar, kemudian kita bikinkan. Ini merah menyala. Buat nyepuh pakai ilat. Dan gak apa-apa, itu ada tata caranya, ada ritualnya, ya sahabat Pusaka Jawa. Jadi itu lidah yang sangat tipis. Kalau kita tembus selesai, kita makan pakai apa coba? Kalau lidahnya melodok, kena ini, padahal ini merah, dikasih ke plastik langsung meleleh, kasih ke ke kertas langsung kebakar. Ini saya tahun berapa itu, 2001 saya belajar seperti itu dengan guru saya yang salah satu di Jogja. Nah, kalau dengan tangan, dengan baja yang panas dengan tangan, tidak menutup kemungkinan lidah saja bisa, apalagi dengan jempol yang kulitnya agak lebih tebal. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Dan sahabat Pusaka Jawa, keris pejetan atau orang Malaysia bilang keris picitan ini adalah keris yang dibikin untuk tayuhan atau sebagai piandel atau untuk sifat kandel, dibikin untuk dikalap energinya, tuahnya, manfaatnya, powernya, yoninya, dan lain sebagainya, angsarnya, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya, sekarang kita babar tentang pucukan bilahnya. Pucukan bilahnya ini adalah Anggabah Kopong. Pucukan bilah itu ada 6: Anggabah Kopong, Ngudup Gambir, Ambututumo, Nyujen, Mumyang, satunya lagi apa? Nuki Pinetet ya. Iya, seperti itu. Ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya. Kemudian dapur-dapur Petok Brojol memang rata-rata bilahnya itu tumpul. Bilahnya tumpul, yaitu Anggabah Kopong. Kemudian kalau kita lihat dari gonjonya, ini adalah gonjo iras. Tadi disebutkan di awal, gonjo iras adalah gonjo di mana menyatu dengan bilah yang cuman diberikan pertanda dengan garis. Kalau Anda ketemu kan kadang gonjo yang bisa lepasan atau gonjo seperti cincin gonjo kawinan kan. Nah, biasanya kelebihan dari gonjo iras adalah tidak gampang lepas ya, karena memang satu bilah. Kalau gonjo yang itu kan kadang lepas, copot, oglek kan seperti itu, baik di metuk tombak maupun di keris yang memakai gonjo yang susulan seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita bahas tentang makna filosofi dari keris lurus. Makna filosofi dari keris lurus adalah agar si pemilik mempunyai keteguhan hati dan kekuatan iman. Jadi dengan lambang keris lurus seperti ini, Anda itu diharapkan mempunyai keteguhan hati dan kekuatan iman yang tebal kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekarang kita babar tentang pamornya sahabat Pusaka Jawa. Kita lihat pamornya cukup istimewa sahabat Pusaka Jawa. Anda perhatikan. Kita dekatkan. Ini pamornya dari atas itu berbentuk kayak gini. Gleduk, 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 gleduk gitu. Seperti ekornya, kalau di sebelah sini itu seperti ekor ulet sahabat Pusaka Jawa. Seperti ekor ulet. Jadi ini ikutnya adalah pamor ular lulut. Pamor ular lulut bisa terjadi ada dua, yaitu pamor ular lulut tiban dan pamor ular lulut rekan. Ya, kalau kita cermati secara seksama, ada pembuatan pamor ular lulut itu memang dirancang terlebih dahulu. Ya, Ayah lagi bikin YouTube. Tinggal aja dulu, kalau mau nggak usah gitu. Ya, jadi begitu. Ada orang beli, nggak apa-apa, saya lagi bikin YouTube. Ya, jadi ular lulut adalah tergolong pamor rekan atau dirancang terlebih dahulu oleh sang empu sahabat Pusaka Jawa. Pamor ular lulut adalah pamor yang tidak pemilih. Artinya siapa saja bisa memiliki. Sebagian pecinta keris beranggapan pamor ular lulut adalah untuk mempermudah mencari rezeki, kemudian juga agar omongannya itu dipercaya oleh orang. Makanya banyak orang
mencari pamor ular lulut. Pamor ular lulut banyak ditemui di keris-keris sepuh, Segalu pun banyak. Nah, nanti ini kita babar, ini dapurnya tergantung tangguh mana. Ya, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya, dimanapun Anda berada, pamor ular lulut cocok untuk siapa? Cocok untuk siapa saja, karena di sini lebih kepada kerezekian. Semua orang membutuhkan rezeki, baik yang menjadi pegawai negeri, pegawai swasta, pedagang atau wira swasta atau wira usaha, itu sangat membutuhkan. Dan di sini tuah atau angsarnya adalah agar mudah untuk mendapatkan rezeki. Siapa saja yang tidak senang dengan mudah mendapatkan rezeki? Kadang kita itu sudah maksimal dari pagi, bahkan dari pagi sampai malam sampai pagi lagi, ternyata mencari rezeki susah sekali. Tapi di sini, ya, di sini ini doa dari Sang Empu yang disematkan pada Bila Pusaka ini agar kita dimudahkan dalam mencari rezeki. Karena pamor adalah lambang dari doa dan harapan dari Sang Empu maupun Sang Pemesan awal keris ini. Kemudian yang kedua, kalau kita cermati secara seksama, ini ada pamor tiban berbentuk stilasi gambaran manusia yang ada di bagian sor-soran sampai ke sini. Ini pamor apa? Berarti ini adalah dwi pamor, dan pamor ini biasanya sahabat Pusaka Jawa ada pada pamor-pamor seperti Wosutah maupun Ngulit Semangka. Dan ini adalah pamor tiban atau pamor min rohmatillah atau pamor yang tidak dirancang terlebih dahulu. Ketika dibuat ternyata ada aja jadi. Anda bisa lihat pamor apa ini. Anda bisa lihat ini dari ini bentuk seperti segitiga, dan ini terbelah dua. Ini seperti kaki, ini badan, perut, ini kepala, dan ini tangan. Ini dari bawah ke sini, ini stilasi berbentuk manusia yang sedang berdiri. Dan ini tergolong namanya adalah pamor Rojo Gundolo. Pamor Rojo Gundolo adalah pamor yang sangat dicari oleh banyak orang karena pamor ini min rohmatillah. Artinya pamor yang tidak dirancang oleh Sang Empu, dan ini merupakan kehendak dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ada pada bilah keris ini. Tuah atau angsal dari pamor Rojo Gundolo adalah agar kita tidak diganggu oleh makhluk halus. Jadi ini pamornya double, yaitu perlindungan dan juga kerezekian. Pamor Rojo Gundolo ini sangat banyak dicari oleh orang. Pamor Rojo Gundolo ada yang berbentuk hewan, stilasi hewan, ada yang berbentuk seperti setan, ada yang berbentuk manusia, seperti itu. Nah, ini adalah manusia yang sedang berdiri, ya, sahabat Pusaka Jawa. Jadi petok brojol ini adalah tergolong pamor dwi pamor, yaitu pamor Rojo Gundolo dan ular lulut. Ular lulut untuk kerezekian, rezeki kita banyak, tapi juga kita diberikan perlindungan, dijauhkan dari gangguan makhluk halus, agar tidak gangguan. Karena kita ketahui dulu, zaman dulu kan masih banyak hutan. Tentunya ketika masuk hutan itu banyak sekali orang yang suka naik gunung pasti tahu hutan itu bagaimana. Termasuk saya. Dulu saya suka naik gunung. Nah, itu di hutan itu kadang ada yang ketawa, ada yang nangis, ada yang main gamelan. Bahkan kita jalan ke hutan aja muter-muter. Diputer-puter. Makanya kita di hutan tidak boleh ngomong sompral, karena di situ kumpulnya banyak tetangga sebelah. Kalau bicara tetangga sebelah, yang paling kuat kalau nggak di hutan ya di laut. Kalau masih di rumah-rumah ya biasanya masih di bawahnya mereka lah, karena di sana jarang dijamah oleh manusia. Nah, tetangga sebelah itu kan suka hal-hal yang seperti yang jauh dari manusia. Semakin jauh dari manusia, semakin kuat energi atau tetangga sebelah yang menghuni daerah situ. Nah, di sini doa dari Sang Empu adalah agar kita dijauhkan dari gangguan makhluk halus dimanapun. Makanya ini kerisnya harus dibawa, ya kan? Seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita babar tentang besinya. Besinya ini hitam kebiruan, sahabat Pusaka Jawa. Kalau Anda lihat ini selorok besinya hitam kebiruan. Kemudian di besinya ini ada seperti kelip-kelip, yaitu seperti pasir malela yang membayang pada besinya. Ini adalah jenisnya jenis besi walulin. Kita ketahui jenis besi walulin itu adalah besi yang warnanya hitam kebiruan, dan juga ciri-cirinya yaitu di bilahnya ini seperti ada pasir malela. Nah, ini juga nih, ya kan? Nah, ini seperti pasir malela, seperti klip-klip bintang di langit. Tuah atau angsar dari
Besi walulin agar kita dihormati oleh banyak orang dan cocok untuk berternak. Jadi dari besi saja itu ada tuahnya. Besi kan jenisnya banyak. Ya kalau di buku ensiklopedia Kris dibagi menjadi 17, tapi kalau di buku yang lain bisa sampai 30 lebih. Seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, besinya saja itu sudah mengandung tuah, yaitu agar kita dihormati oleh banyak orang. Kemudian agar kita ketika beternak itu banyak. Tidak cuma beternak sapi, ikan pun bisa. Itu sukses dan berhasil dijauhkan dari hama. Seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita babar tentang tuah dan angsar dari petok brojol ini. Ya, sebelum kita bahas tentang tangguh atau estimasi tangguh mana. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita rangkum secara keseluruhan makna filosofi dari dapur petok brojol ini adalah agar kita, sahabat pusaka, kita ketahui namanya petok brojol. Brojol artinya adalah mempermudah segala sesuatu yang keluar, brojoli. Nah, agar kita ketika di dunia ini diberikan segala kemudahan. Kita itu hidup, bangun, tidur, sampai melek, sampai tidur, bangun lagi itu ada masalah. Tanpa bertemu dengan orang pun, entah itu kita maaf ya, mau dianggap masalah ataupun tidak, pokoknya pengen kencing lah, perut lapar lah, pengen BAB lah, pengen punya keinginan, itu kan kalau kita tidak terpenuhi masalah itu buat kita. Nah, agar kita diberikan kemudahan, belum untuk aktivitas sosialisasi dengan atau muamalah dengan orang yang lain, pasti akan timbul lagi gesekan. Nah, agar kita dimudahkan segala sesuatunya di kehidupan kita, agar mendapatkan solusi jalan keluar yang terbaik. Kemudian kita dalam mencari usaha dimudahkan dengan lambang pamor ular lurut. Rezeki kita dimudahkan, rezeki bisa mendekat sendiri. Kemudian yang ketiga adalah agar kita dilindungi dari tetangga sebelah, yaitu gangguan makhluk halus. Gangguan makhluk halus itu kadang ya itu banyak sekali. Kita lagi usaha, kita lagi usaha nih ya, ternyata orang sirik kepada kita diserang. Mudah-mudahan dengan adanya Pamorojo Gundolo seperti ini Allah mudahkan tidak ngefek kepada kita. Serangan itu hambar ataupun balik lagi kepada penyerangnya. Seperti itu. Karena di sini Pamorojo Gundolo adalah termasuk untuk tolak bala. Seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya, kemudian kita diberikan keteguhan hati dan kekuatan iman karena dengan lambang keris lurus. Jadi ketika kita bicara tentang keris sinengker ingkang aris, itu mempunyai arti adalah kebijaksanaan yang disembunyikan. Jadi kita harus pandai memahami karakter keris tersebut. Di sini juga ada pecetan. Tentunya kalau dengan sekali pecetan ini memakai doa. Ini bilahnya tebal, cukup istimewa dan juga pecetan. Biasanya saya punya banyak petok brojol pecetan tipis, ini tebal dan punya kelebihan lagi, ini peksinya kotak, sahabat Pusaka Jawa. Peksi kotak itu yang kita ketahui itu di era-era Singosari. Di era-era Singosari itu peksi kotak. Nah, Singosari akhir itu peksinya mulai oval, Mojopahit sudah bulat. Nah, ini peksinya kotak. Apakah ini era Singosari? Tapi menurut saya ini bukan era Singosari. Lebih tua lagi, nanti kita coba. Ya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, jadi kalau dirangkum adalah kita mendapatkan kemudahan dari segala urusan rezeki kita dimudahkan, rezeki mendekat sendiri, kemudian kita mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa dari segala macam gangguan, baik gangguan makhluk halus ataupun ketika kita sedang perjalanan ataupun kita sedang berusaha. Kadang kan ketika kita sukses, banyak sekali orang sirik, kita mendapatkan termasuk perlindungan, protek, doa dari Sang Empu dengan lambang pamor tiban tersebut, yaitu Pamorojo Gundolo. Jadi dapur petok brojol ini mempunyai keistimewaan, pamornya adalah untuk kerezekian dan juga untuk tolak bala. Ada dua pamor, ular lurut dan Rojo Gundolo. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita lihat pasikutanya. Pasikutanya yang kaku, besinya juga agak keputihan, pamornya menancap dalam, pandes, ya. Ini adalah tangguh Pajajaran, sahabat Pusaka Jawa. Pajajaran itu kalau tidak salah berdiri 1156 sebelum adanya Singosari, sebelum adanya Mojopahit. Jadi Pajajaran umur kerajaannya kalau tidak salah 121 tahun. Cukup lama. Mojopahit itu 156 tahun.
Mojopahit. Jadi Pajajaran itu ada sebelum adanya Mojopahit. Sahabat Pusaka Jawa, kalau di Masehi kan 1100 sekian Pajajaran ada. Mojopahit 1000 berapa? 300 lebih, hampir ke 1400. Kemudian Singosari 1200-an kan. Ini lebih tua dari Singosari. Ini adalah Tangguh Pajajaran. Dan Tangguh Pajajaran tergolong keris-keris yang sangat sepuh. Empu-empu Pajajaran itu banyak. Ada Empu Sombro, Empu Kuwung, Empu Macan, ya, Nisumbaga, ya, banyak itu. Kemudian setelah Pajajaran runtuh, pindahlah ke Tuban, Mojopahit, Blambangan. Makanya keris-keris Pajajaran dulu sangat terkenal dengan yang wingit dan juga mempunyai energi yang positif. Bagus. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang eksoteri ya, tadi orang yang suka dengan antikannya saya ini cukup mewakili, yaitu pertama dari tuh utuhnya, si besinya, rap dari garapnya jelas, ya, si rap. Terus kemudian pamornya pun Anda bisa menyaksikan sendiri, jelas mor, ya, puh ini jelas sepuh, ya kan, ja wajahnya, bajanya juga kadar bajanya terlihat. Kemudian ngun ini wangun, di sawang enak karena dengan bentar saya ukur berapa ya. Ini proporsional, sahabat Pusaka Jawa. Petok ini proporsional. Ini meteran saya mana ya? Ini. Kita ukur panjang bilahnya ya. Panjang bilahnya 20 cm, sahabat Pusaka Jawa ya. Sekitar ya 20 cm. Lebar pada bagian tengah ini 2 cm lebih. Bagian bawah di bagian sor-soran ini hampir mau 4 cm, 3 cm ya. Cukup lebar. Ini kan wangun, enak dilihat. Kemudian tangguhnya jelas. Ini estimasi Tangguh Pajajaran. Estimasi itu perkiraan, sahabat Pusaka Jawa. Ketika kita akan menangguh satu dapur itu yang dilihat tidak cuma dari licikannya, juga dari besinya, dari pamornya, dari pasikutannya itu ya. Kita bisa lihat stylenya. Oke, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ingin request dapur, silakan komentar di kolom komen. Jika ada saya babar, jika ada buat PS, jika ada maafan minta dimaafkan. Kemudian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.